Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Noval di sini. Kita akan kembali belajar fisika. Anak-anak soleh soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang gerak lurus. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Harapannya setelah belajar hari ini kalian akan bisa menjelaskan tentang pengertian gerak, perbedaan antara jarak dan perpindahan, serta kalian mampu menentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita pelajari bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita sudah sering sekali melihat benda bergerak. Tapi apa sih sebenarnya pengertian gerak dalam fisika? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kedua mobil berikutnya. Itu mobil 1 berwarna merah, kemudian mobil 2 berwarna biru. Mobil 1 dia tidak berpindah tempat. Ya. Kemudian mobil 2 dia berpindah tempat dari A ke B. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pengertian gerak dalam fisika, bahwa benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah posisi terhadap suatu titik acuan. Nah, mobil 2 awalnya berada di posisi A, kemudian dia berpindah ke posisi B. Nah, bisa kita simpulkan bahwa mobil 2 telah bergerak ya, karena posisinya berubah terhadap posisi A. Jadi itu ya pengertian dari gerak. Nah, sekarang coba perhatikan kembali ilustrasi yang ada di layar kalian. Ya. Nah, sekarang mobil 1, dia bergerak dari A ke B dengan jarak 1. Nah, kemudian mobil kedua bergerak dari A ke B dengan jarak 2. Nah, sedangkan lihat perpindahan dari A ke B seperti itu. Mungkin dari sini kalian sebenarnya bisa menyimpulkan ya apa pengertian jarak dan perpindahan. Jadi ya, dari gerak kedua mobil tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah posisi benda yang diukur dari posisi awal atau posisi acuan. Nah, jadi lihat ya, dari jarak 1, jarak 2 itu seperti itu, tapi perpindahannya dari A ke B tetap hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan jarak itu melihat panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut untuk menentukan apa perbedaan jarak dan perpindahan. Ya. Di situ ada panah. Ya, panah itu menyimbolkan perpindahan, sedangkan garis berwarna biru itu menyimbolkan jarak. Anak ini bergerak, ya, bergerak lurus. Dia bergerak ke kanan, ya, sejauh 5 meter. Nah, ini pada saat ini anak ini bergerak atau dengan jarak yang ditempuh 5 meter dan perpindahan punnya sama, perpindahannya sejauh 5 meter. Kemudian anak tersebut berbalik arah, dia akan kembali bergerak ke arah kiri, ya. Nah, dia bergerak ke arah kiri. Nah, di sini terlihat bahwa ya jaraknya menjadi 10 meter, tapi perpindahannya 0 ya. Kenapa 0? Karena dia kembali ke posisi awal ya. Jadi posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka perpindahannya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau dia kembali bergerak ke arah kiri ya, melanjutkan perjalanannya ke arah kiri. Ya, bisa dilihat bahwa ketika dia bergerak ke arah kiri ya, dia
akan mengalami perpindahan sebesar negatif 5 meter. Kemudian jaraknya menjadi 15 meter. Dari ilustrasi ini sebenarnya kita bisa membedakan mana yang jarak dan mana yang perpindahan. Tadi ya sudah disebutkan bahwa jarak itu adalah panjang seluruh lintasan. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Dan bisa kita juga simpulkan bahwa jarak itu selalu bernilai positif, ya. Sedangkan perpindahan itu bisa bernilai positif atau negatif, ya. Tergantung bagaimana kita menjadikan kerangka acuan, ya. Nah, misalnya nih kita menjadikan arah ke kanan sebagai positif, arah ke kiri negatif, atau arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Sekarang coba kita ke contoh soal. Ya. Ini ada sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B sejauh 600 meter. Ya, kemudian dia berbalik arah ke titik C sejauh 480 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, ini mohon maaf itu harusnya berbalik arah ke titik C ya, sejauh 480 meter. Nah, yang kita ketahui bahwa jarak A ke B itu 600 meter. Kemudian jarak B ke C adalah 480 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh mobil tersebut. Nah, sebenarnya udah bisa kalian jawab ya, bahwa jarak yang ditempuh adalah kita tinggal jumlahkan dari A ke B, B ke C. Berarti 600 ditambah 480. Maka mobil tersebut menempuh jarak sebesar 1080 meter. Sedangkan perpindahannya ya tinggal kita hitung. Gimana ngitungnya? Coba kita lihat dari A ke B itu kan 600. Kemudian di situ dari B ke C itu 480. Jadi untuk mencari A ke C tinggal kita kurangi 600 dikurangi 480, maka hasilnya 120 meter. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukan besar jarak dan perpindahan. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal berikut. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan di kantong tugas yang akan Abah sediakan. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Abah Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.